Ini apa naga kawan? Apa? Jangan ada depan nanti kalau jangan Kak. Betul, ini nggak boleh, ya. Kemalu kamu, anak muda bagaimana? Bukannya melarang, ya? Nggak boleh, paham nggak? Paham nggak? Ya iya. Bersurat bagaimana? Di mana tidak boleh kalau presiden nafsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitil kiram wa dzurriyyati ajma'in. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan kasih sayangnya. Bersalawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Menjelang buka puasa, menyapa saudara-saudaraku semua di seluruh dunia, baik yang dengar maupun yang tidak, baik yang melihat maupun yang tidak. Saudaraku semua, saudara seperjuangan, maksudnya ya, saudara seiman, seakidah, setauhid. Sapa hari ini menjelang berbuka puasa, ada waktu sekitar 20 menit kita ngobrol-ngobrol lewat dunia maya. Ya, bagi yang bisa mau atau bisa mendengar suara saya atau melihat sosok saya yang belgede seperti ini ya. Selamat menjelang berbuka puasa dan semoga tetap sehat-sehat saja, tetap istiqomah, tetap berjuang di jalan yang hak. Kita istiqomah di jalan Allah walaupun kondisinya seperti apa ya. Kondisi umat Islam saat ini sedang dalam puncak fitnah ya, sedang dalam puncaknya di fitnah, walaupun sebenarnya mereka tidak akan berhasil ya, pastinya itu tidak akan pernah berhasil. Ya, kita sudah memasuki ujung bulan Ramadan. Juga kita sudah memasuki ujung fase keempat, ujung Mulkan Jabariyah ya. Kita sudah memasuki pertengahan tahun 2022 dan kita sebentar lagi ya akan masuk 2023. Dan 2023 ini adalah masa-masa yang kritis
Nah, 2024 adalah akhir daripada masa 100 tahun Mulkan Jabariyah. Ya, kita akan kembali mendapatkan seorang pemimpin sentral di dunia, insya Allah. Karena sabda Nabi, setelah 100 tahun akan setiap 100 tahun akan muncul mujaddid, artinya pemimpin itu pasti ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tetap istiqomah bersama para alim ulama, para habaib yang jelas, ulama yang dibenci, ulama yang dimusuhi oleh penguasa akhir zaman dan para munafik. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, barakallah. Kita tetap semangat walaupun ya namanya umat Islam tuh memang begitu. Dari dulu, dari zaman Rasulullah, umat Islam itu tidak memegang peran perpolitikan itu umat Islam memang selalu begitu. Tapi akhirnya akan menguasai politik kan gitu ya. Dulu waktu zaman Rasulullah juga yang berperan memegang perpolitikan dunia itu Persia dan Romawi. Sedangkan umat Islam di zaman Rasulullah waktu itu berada di antara mereka berdua. Dan pada akhirnya Rasulullah, umat Islam memegang perpolitikan di dunia. Jadi tidak ada saingannya kan gitu. Sedemikian juga di akhir zaman Allah akan berikan ya, perpolitikan dunia ini, artinya umat Islam akan mengatur dunia, memimpin dalam pengaturan mengelola dunia ini ya, oleh umat Islam. Jadi Allah akan memberikan kekuasaan mutlak kepada umat Islam, dengan catatan umat Islam umat yang beriman dan beramal soleh di akhir zaman ini. Karena orang Muslim itu belum tentu beriman ya kan. Orang Muslim itu asal bersyahadat Muslim, artinya mendapatkan tiket surga. Tapi tiket itu kalau tidak dijaga ya akan hilang, sobek, rusak dan lain sebagainya. Itu logikanya seperti itu, analoginya lah seperti itu. Jadi namanya umat Islam itu ya umat yang beriman dan beramal soleh. Itu karena tuntutan kita sebagai umat Islam itu seperti itu. Jadi tidak bisa lepas daripada itu semua. Baiklah. Rezim ini akan berakhir di awal tahun 2024. Makanya sekarang agak reda kondisinya. Setelah terjadi demo besar-besaran, kebakaran sana sini, ya kan, polisinya yang sadis-sadis, yang kelapan polisi ini semua terekam, ya kan. Bagaimana tahun dulu 2019 seorang anak-anak yang masih di bawah umur dibunuh oleh mereka, ya kan. Dan tidak bisa mengelak. Jadi kebrutalan Densus 88, kebrutalan para aparat tuh semua terekam. Akhirnya sekarang agak mereda ya kan? Para tokoh-tokohnya mulai menjilat lagi pada masyarakat. Prabowo-nya yang dulu didukung-dukung mati-matian oleh emak-emak sampai mengorbankan para KPPS yang jumlahnya 700-an ya kan, ya termasuk anak kecil itu, untuk supaya Jokowi itu menang ya kan, memaksakan kehendak. Intinya kan hutang Jokowi itu, hutang rezim ini akhirnya tembus 7.000 lebih kan? 7.000 triliun lebih, 10 kali, hampir 10 kali lipat dengan utang Sri Lanka ya kan gitu. Itu sebenarnya hutang kepada siapa? Benarkah pada Tiongkok kan gitu. Enggak semua hutang yang segitu itu hutang kepada Tiongkok, enggak, karena rezim ini juga mewarisi hutang SBY kan gitu. Juga mewarisi hutang SBY. Juga rezim ini juga mendapatkan hutang dari IMF, dari para bankir dunia. Jadi enggak melulu pada Tiongkok, dan Tiongkok itu akan
akan membuat perhitungan kepada Baginda Luhut, ya kan? Gitu. Jadi Mahfud MD juga statementnya, pernyataannya sudah mulai masuk gorong-gorong, ya kan, masuk politik 2024, ya kan gitu. Kemudian Jokowi sendiri sudah mengatakan, oh ternyata Anies Baswedan lebih hebat, lebih populer daripada saya. Ini semuanya trik-trik politik. Jadi umat Islam jangan terkecoh. Ya, semua rakyat Indonesia, semua bangsa Indonesia jangan terkecoh. Ini permainan Cina, ini permainan 9 naga, permainan semua agar agenda mereka goal, ya kan? Agenda rezim ini kan, agenda terakhir rezim ini kan harus digolkan, yaitu apa? Jalur sutra. Sama seperti agendanya Pak Erick Thohir, yaitu apa? New World Order. Sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Cuman kita sebagai umat, ya, terutama umat Islam, terkecoh terus, ya kan gitu. Jadi kadang-kadang mereka doang yang merasa berpendidikan tinggi, yang merasa punya titel, itu tidak mau menerima masukan-masukan dari orang-orang biasa. Padahal kadang-kadang orang biasa itu, orang yang tidak punya titel itu lebih berpengalaman, jauh lebih berpengalaman. Ibaratnya gini, kalau seorang pelukis, kalau berangkat dari seorang akademisi, dia seorang politik, kadang-kadang kebingungan di lapangan. Tapi ketika seorang pelukis itu dia seorang otodidak yang mempelajari sendiri, terkadang itu lebih luar biasa. Nah, itulah Allah. Ilmu yang diberikan kepada Allah itu bukti bahwa kekuasaan mutlak itu ada di tangan Allah. Allah itu menghendaki siapapun dari latar belakang apapun. Jadi nggak bisa menentukan mentang-mentang titelnya LC, MA, profesor, dokter, itu pasti lebih hebat dari orang yang tidak pernah punya ijazah. Nggak bisa begitu. Kan sudah dicontohkan. Kita ini sudah dicontohkan oleh siapa? Oleh iblis. Iblis itu merasa lebih hebat karena Nabi Adam sebagai makhluk baru waktu itu dianggap sebagai makhluk baru oleh iblis. Iblis gelarnya akademisi, istilahnya kan gitu. Lebih dulu pernah melakukan tugas ini, pernah melakukan tugas ini, dan lain sebagainya. Sedangkan Nabi Adam nggak tahu apa-apa, tapi Allah berikan wahyu pada Nabi Adam. Akhirnya apa yang dipertanyakan oleh Allah bisa terjawab dengan sempurna. Itu sudah menjadi contoh. Jadi bagi yang punya titel, jangan terlalu bangga dengan titelnya, ya. Jangan terlalu bangga dengan kedudukan sosialnya juga. Jangan mentang-mentang sebagai orang yang kondang, orang yang menjadi figur publik, kemudian tidak mau menerima masukan daripada orang-orang biasa, orang-orang yang dianggap remeh itu tadi. Itu secara tidak langsung, secara tidak sadar sudah mengikuti jalur iblis. Akhirnya kerusakan yang terjadi, kan gitu kan? Ya, makanya ingat, semuanya itu atas anugerah dari Allah, semua itu atas anugerah dari Allah. Tidak atas kerja keras kita. Dalam perjuangan saja Allah hanya mewajibkan berjuang dan terus berjuang sambil berdoa. Allah tidak menuntut kemenangan, karena waman nasru illa min indillah. Kemenangan itu ada di tangan Allah. Ya, saudara-saudara semua, kita harus tetap waspada, karena para pengkhianat ini sekarang sudah mulai bergerilya lagi untuk perpolitikan 2024. Ya, kita nggak boleh terkecoh.
Kita yang kita nantikan itu bukan seorang presiden sekarang. Yang kita nantikan adalah seorang imam. Seorang imam. Itu harus kita ingat. Lupakan demokrasi, lupakan yang namanya pilpres. Sudah tidak relevan. Ini nanti akan disusun lagi kecurangan-kecurangan berikutnya. Karena apa? Untuk menggolkan agenda tahun 2024 ini. Agenda Cina itu sampai 2030 ya, itu harus sudah terjadi. Jalur obor, one belt one road, jalur sutranya Xi Jinping, yang dijalankan oleh 9 naga di Indonesia ini. Jadi kita jangan terkecoh, jangan sampai kita terpedaya lagi oleh para politikus yang mengatasnamakan rakyat katanya, tapi sejatinya mereka mengatasnamakan Xi Jinping, mengatasnamakan Cina itu untuk menggolkan jalur sutra. Makanya saat ini kan mereka mulai lunak ya kan, mulai menjilat, mencari muka. Udah jangan dipercaya, sudah jangan dipercaya. Mereka itu didesain memang untuk seperti itu, untuk menjadi orang-orang yang aneh seperti itu. Jadi untuk menggolkan jalur sutra ini berbagai macam cara. Dan 2024 ini adalah rencana pemilu curang, rencana kecurangan yang baru. Jadi terus akan disusun bagaimana pemilu ini, pemilu pilpres ini nanti akan dimenangkan oleh 3 periode itu yang dimaksud. Baiklah teman-temanku semua ya, itu bahasan-bahasan dari kami. Jadi saya menganalisa dari saya ya, dari kami ya, tentang sepak terjang para politikus negeri kita yang sedang mulai melunakkan diri guna untuk menggolkan agendanya, yaitu agenda Cina ya. Agenda Cina juga agenda elit bankir ya. Kita tetap waspada dan kita tetap menyuarakan kebenaran, kita datangkan yang hak agar Allah segera menghancurkan yang batil. Kita pasti akan Allah tolong, karena janji Allah pasti tidak akan pernah meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. 2024 adalah masa limit Mulkan Jabariyah, dan kita akan mendapatkan pemimpin sentral umat Islam. Al-Mahdi Satrio Piningit akan segera hadir. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.